Kami ucapkan salam kepada Bapak Herman dan juga asisten dosen praktikum fisika KPA. Hari ini kami dari kelompok 6 akan presentasikan laporan praktikum P6 yaitu lensa. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami sifat lensa dan menentukan jarak fokus lensa cembung dan lensa cekung. Lalu kita akan masuk ke dasar teori. Untuk dasar teori yang pertama, menurut Sarojo, lensa adalah sebuah medium transparan yang memiliki dua batasan permukaan bias yang minimal salah satunya berbentuk lengkung. Lensa dibagi menjadi dua jenis, yaitu lensa cembung atau positif dan lensa cekung atau negatif. Lalu selanjutnya, menurut Sudojo, lensa cembung merupakan lensa yang bagian sentralnya lebih tebal dibanding bagian pinggir. Lensa cembung disebut lensa konvergen atau mengumpulkan sinar. Lensa ini digunakan untuk penderita rabun dekat. Kemudian, lensa cembung memiliki dua titik fokus karena sinar dapat datang melalui dua arah, yaitu f1 dan f2. Titik fokus yang dimiliki lensa cembung adalah titik fokus maya atau pasif, dan titik fokus sejati atau aktif. Lalu, jarak fokus lensa cembung selalu bernilai positif karena pembiasan sinar akan selalu ada di bagian belakang lensa, seperti yang dapat kita lihat pada gambar 2.1 berikut. Lalu selanjutnya, lensa cembung juga memiliki 3 sinar istimewa yang dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut. 3 sinar istimewa tersebut yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus atau f1 di belakang lensa. Lalu yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa atau f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa atau O diteruskan dan tidak dibiaskan. Sehingga pada lensa cembung, hubungan antara jarak benda atau S dan jarak bayangan atau S aksen akan menghasilkan jarak fokus atau F, sesuai dengan persamaan Gauss yaitu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Dengan S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus, dengan satuannya adalah meter. Kemudian kita akan membahas lensa cekung. Lensa cekung ialah lensa yang permukaan lengkungnya menghadap ke dalam atau bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi. Lensa ini disebut sebagai lensa divergen, yaitu menyebarkan cahaya yang datang. Dan lensa ini akan digunakan untuk penderita rabun jauh. Kemudian, lensa cekung memiliki dua titik fokus, yaitu f1 dan f2. Titik fokus yang dimiliki lensa cekung adalah titik fokus pasif yang berada di belakang lensa, dan titik fokus aktif yang berada di depan lensa. Lalu fokus aktif lensa cekung atau f1 berada pada sisi yang sama dengan kedatangan lensa, sehingga lensa cekung bersifat maya atau semu dan bernilai negatif. Oleh karena itu, lensa cekung dapat disebut sebagai lensa negatif yang dapat kita perhatikan pada gambar 2.3 berikut. Lalu terdapat 3 sinar istimewa pada lensa cekung yang dapat kita lihat pada gambar 2.4 berikut. 3 sinar istimewa tersebut yang pertama adalah setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus maya atau f2 di depan lensa. Lalu yang kedua, setiap sinar datang yang menuju titik fokus pasif atau f1 di belakang lensa akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, setiap sinar datang yang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Kemudian pada lensa cekung, hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus sesuai dengan persamaan Gauss, yaitu 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Dan ketiga ini memiliki satuan yaitu meter. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah lensa positif atau cembung, lensa negatif atau cekung, dan meja optik dengan perlengkapannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama adalah mencari jarak fokus lensa cembung dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah pengukuran secara tidak langsung. Caranya yang pertama adalah menyusun benda, lensa cembung, dan layar seperti pada gambar 4.1. Lalu yang kedua, menggunakan benda atau objek yang merupakan anak panah iluminasi terang yang dibentuk oleh plat logam dan lampu. Lalu yang ketiga, menggeser layar pada posisi tertentu sampai memperoleh bayangan nyata yang terjelas pada layar. Lalu yang keempat, melakukan pengukuran jarak I atau jarak bayangan sebanyak 3 kali dan melakukan percobaan jarak bayangan ini dengan mengubah jarak benda O atau jarak antara benda dan lensa sebanyak 5 kali. Jarak O yang digunakan adalah 25 cm sampai 45 cm dengan interval 5 cm. Lalu untuk metode yang kedua adalah dengan pengukuran langsung.
Oleh karena sinar datang yang sejajar dengan sumbu dapat dihasilkan oleh benda yang terletak tak terhingga jauhnya dari lensa, maka jarak fokus lensa cembung dapat diukur langsung dan menggunakan benda yang letaknya jauh sekali dari lensa. Untuk benda jauh ini, banyak nyatanya terletak pada jarak fokus lensa. Untuk cara kerjanya, yang pertama adalah mengarahkan lensa pada benda-benda yang jauh. Dalam praktikum ini, kami menggunakan atap gedung. Lalu yang kedua, mengukur jarak bayangan atap yang tertangkap pada layar sebagai jarak fokus yang dicari. Lalu yang ketiga, melakukan ketiga cara tersebut berulang kali sampai 5 kali. Cara kerja untuk mencari jarak fokus lensa cekung mirip dengan cara kerja untuk mencari jarak fokus lensa cembung dengan pengukuran tidak langsung. Perbedaannya, kita harus menempatkan lensa cekung di antara lensa cembung dan layar, sehingga bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung dapat digunakan sebagai benda untuk yang dibiaskan lensa cekung, agar bayangan yang dihasilkan menjadi nyata. Lalu kita akan masuk ke data hasil pengukuran. Ini merupakan data hasil pengukuran dalam mencari jarak fokus lensa cembung dengan metode pengukuran tidak langsung dan juga pengukuran langsung. Dan berikut adalah data hasil pengukuran dari lensa cekung. Kemudian kita akan masuk ke analisis data. Untuk mencari jarak fokus lensa cembung dengan pengukuran tidak langsung, pertama-tama kita harus mencari I, atau jarak bayangan dari ketiga data yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita mencari jarak titik fokus melalui persamaan Gauss, yaitu 1/O plus 1/I sama dengan 1/F. Kemudian kita mencari rata-rata dari kalimat data tersebut untuk dapat mencari SN. Kemudian kita mencari SF melalui rumus akar sigma SN kuadrat per N kali N-1 yang akan digunakan untuk mencari hasil akhir F, yaitu F rata-rata plus minus SF. Lalu selanjutnya, dengan metode pengukuran langsung, kami langsung mendapatkan data jarak fokus. Oleh sebab itulah, kami langsung merata-rata semua data yang kami dapatkan, lalu mencari standar deviasi untuk menentukan kepresisian data yang nantinya akan kami gunakan untuk mencari hasil akhir dari jarak fokus yang kami butuhkan. Lalu selanjutnya, dalam mencari jarak fokus lensa cekung, yang pertama kami merata-rata posisi 2 dalam layar melalui 3 kali percobaan. Lalu selanjutnya kami mencari O atau jarak antara benda dan lensa dengan cara mengkurangkan letak lensa cekung dan juga posisi layar 1. Lalu selanjutnya kami mencari I atau jarak bayangan dengan cara mengurangi rata-rata dari posisi 2 layar dan letak lensa cekung. Lalu setelah itu kami menentukan jarak fokus lensa dengan menggunakan persamaan Gauss, yaitu 1/O tambah 1/I sama dengan 1/F. Lalu selanjutnya kami merata-rata semua hasil data dari jarak fokus yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya kami mencari standar deviasi untuk menentukan kepresisian data yang nantinya akan kami gunakan dalam mencari hasil akhir dari jarak fokus. Kemudian kita beralih ke pembahasan. Dalam menentukan jarak fokus lensa cembung, praktika mendapatkan data berupa jarak fokus sebesar 0,1033 plus minus 0,00024 meter dengan menggunakan pengukuran tidak langsung, dan 0,101 plus minus 0,002 meter dengan menggunakan pengukuran langsung. Dan jarak fokus lensa cekung yang kita dapatkan adalah sebesar minus 0,189 plus minus 0,002 meter. Kemudian, dalam pengukuran lensa cembung, pengukuran yang lebih presisi adalah pengukuran yang dilakukan di dalam laboratorium, karena standar deviasi yang didapatkan menunjukkan nilai yang lebih presisi jika dibandingkan dengan pengukuran secara langsung. Selain itu, pengukuran secara tidak langsung memiliki ketentuan objek bayangan secara spesifik. Lalu selanjutnya dalam mencari jarak fokus lensa cembung dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu pengukuran secara langsung dan tidak langsung, yang keduanya menggunakan persamaan Gauss. Meskipun memiliki metode yang berbeda, nilai jarak fokus yang dihasilkan cenderung sama, yaitu 0,1033 plus minus 0,00024 meter untuk pengukuran tidak langsung dan 0,101 plus minus 0,002 meter untuk pengukuran secara langsung. Lalu, nilai fokus lensa cekung selalu bernilai negatif karena sifatnya yang divergen, yaitu ketika sinar yang datang akan menyebar ke bagian belakang lensa dan bentuk titik fokus di depan lensa, sehingga titik fokus lensa bernilai negatif. Selain itu, nilai dari jarak benda menuju lensa atau O dalam lensa cembung bernilai negatif.
Dalam pengambilan data berupa jarak fokus lensa cekung, praktikan membutuhkan dua lensa untuk pengambilan datanya, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Sifat bayangan lensa cekung adalah maya, sehingga ketika hanya menggunakan lensa cekung saja, maka bayangan benda tidak akan terlihat. Oleh sebab itulah, lensa cekung membutuhkan bayangan lensa cembung sebagai benda maya, sehingga bayangan benda yang dihasilkan dapat terlihat. Kemudian, berdasarkan rumus 1 dan 2 dalam bahasa teori, jika jarak antara benda dan lensa atau O, serta jarak bayangan atau I yang dihasilkan semakin besar, maka jarak fokus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Oleh sebab itulah, kedua variabel tersebut berbanding lurus dengan jarak fokus yang dihasilkan. Serta parameter yang mempengaruhi fokus lensa adalah kelengkungan yang dimiliki oleh lensa itu sendiri. Lalu selanjutnya, berdasarkan data yang telah kami dapatkan dalam lensa cekung, semakin panjang jarak antara benda dan lensa atau O, maka jarak bayangan atau I akan semakin pendek. Hal itu dikarenakan jarak benda dan lensa atau O lebih besar daripada jarak fokus lensa atau F, sehingga sifat bayangan lensa cembung dalam praktikum ini adalah nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Lalu berdasarkan data yang telah kami dapatkan pada lensa cekung, semakin banyak jarak antara benda dan lensa atau O, maka jarak bayangan atau I akan semakin besar juga, sehingga sifat bayangan lensa cekung dalam praktikum ini adalah maya, tegak, dan juga diperbesar. Kemudian pada lensa cekung, jarak benda menuju lensa cekung atau L tidak boleh melebihi jarak benda menuju bayangan lensa cembung atau Y. Karena jika L melebihi Y, maka bayangan lensa cembung yang tertangkap oleh lensa cekung menjadi nyata, sehingga bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung menjadi maya atau tidak terlihat. Kemudian kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, sifat yang dimiliki oleh lensa cembung adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan sifat yang dimiliki oleh lensa cekung adalah maya, tegak, dan diperbesar. Pada lensa cembung, semakin panjang jarak antara benda dan lensa, maka jarak bayangan akan semakin pendek. Sedangkan pada lensa cekung, semakin besar jarak antara benda dan lensa, maka jarak bayangan akan semakin besar juga. Parameter yang mempengaruhi fokus lensa adalah kelengkungan yang dimiliki oleh lensa itu sendiri. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, jarak fokus yang didapatkan adalah 0,1033 plus minus 0,00024 meter untuk ukuran lensa cembung dan metode pengukuran tidak langsung. Lalu ada 0,101 plus minus 0,002 meter untuk lensa cembung dengan metode pengukuran langsung, serta minus 0,189 plus minus 0,002 meter untuk lensa cekung. Kemudian ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mendasari dasar teori dari praktikum yang kami buat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Herman dan asisten dosen Praktikum Fisika KPA.